Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, ketemu lagi ya dengan Ibu Nurse Florencia Hartisa Putri, Sarjana Keperawatan. Dengan kali ini yaitu mata pelajarannya adalah Ilmu Penyakit dan Dokumentasi Keperawatan. Nah, apa kabarnya nih anak-anak ibu semua? Nah, semoga anak-anak ibu semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silakan berdoa dulu ya. Nah, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sudah selesai berdoa ya. Nah, semoga dengan kita berdoa, ya hati dan pikiran kita dibukakan oleh Yang Maha Kuasa untuk menerima ilmu pengetahuan sekarang. Nah, anak-anak ibu, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai penyakit-penyakit pada sistem indera. Nah, anak-anak ibu sudah melakukan ulangan harian. Ya, semoga hasilnya sesuai dengan yang anak-anak ibu harapkan. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi kita, yaitu mengenai penyakit pada sistem imun. Nah, anak-anak ibu semua tahu nggak apa itu sistem imun? Ya, nah kalau kita misalkan lagi sakit, nggak pakai berobat, tetapi kok bisa sembuh sendiri. Nah, itu siapa yang bisa menyembuhkannya? Adalah dari mekanisme pertahanan tubuh atau sistem imunitas kita. Nah, mungkin anak-anak ibu semua pernah berpikir nih, Bu, saya makan sembarangan, kemudian sering kena hujan, kemudian cuacanya juga kadang panas, kadang hujan gitu ya. Saya jarang sekali sakit, Bu. Kok bisa begitu? Nah, ya seharusnya ketika seseorang ketemu dengan patogen atau virus, bakteri, jamur yang dapat menyebabkan infeksi, kan belum tentu seseorang itu menjadi sakit. Nah, kok bisa begitu? Ya karena ada sistem imun atau sistem pertahanan tubuh yang duluan maju untuk membasmi, bahkan untuk memberantas dari virus bakteri tersebut, sehingga tubuh kita tetap menjadi sehat. Nah, anak-anak ibu, itu dia ya materi kita yang akan kita pelajari kali ini. Nah, biar anak-anak ibu semua lebih terfokuskan nih di materi kita akan membahas lebih lanjut atau lebih detailnya, yaitu mengenai apa sih itu sistem imun manusia. Nah, barulah mungkin anak-anak ibu bisa mengetahui nanti penyakit-penyakit yang biasa terjadi diakibatkan karena sistem imun. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah itu dia ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Sudah siap untuk belajar? Ya, silakan siapkan itu buku catatannya, kemudian penanya dan hal-hal yang diperlukan untuk belajar. Nah, anak-anak ibu semua silakan disimak betul-betul video berikut ini sehingga anak-anak ibu paham dengan materi kita. Dan kalau ada yang kurang paham, ada yang mau ditanyakan, ya silakan langsung saja ditanyakan di grup diskusi kita. Selamat belajar. Video kali ini saya akan membahas mengenai sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Sistem imun itu adalah sel-sel atau jaringan atau organ yang bertanggung jawab atas imunitas organisme. Nah, imunitas sendiri adalah pertahanan organisme untuk melindungi tubuhnya dari penyakit atau antigen asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dari materi ini saya akan membahas 8 hal, yaitu istilah dalam sistem imun, kemudian sel dan organ yang berperan dalam sistem imun, kemudian jenis-jenis kekebalan tubuh, kemudian jenis-jenis mekanisme pertahanan tubuh, jenis-jenis antibodi, kemudian cara kerja antibodi, penyakit-penyakit yang menyerang sistem imun, dan yang terakhir adalah soal-soal yang tersering keluar di UN maupun SBMPTN mengenai sistem imun. Sebelum masuk ke dalam sistem imun, kalian harus mengetahui istilah-istilah yang ada dalam sistem imun. Yang pertama adalah imunologi. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh.
Kemudian kalian harus tahu itu ada antibodi atau immunoglobulin atau IgG ya. Itu adalah protein yang dihasilkan oleh sel B, limfosit, yang fungsinya adalah untuk menghancurkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada antigen itu sendiri. Antigen itu adalah protein asing yang masuk ke dalam tubuh kita atau masuk ke dalam plasma darah ya. Itu biasanya menyebabkan penyakit atau patogen. Nah, antigen ini bisa berupa virus maupun bakteri atau yang kita sering sebut dengan kuman ya. Kemudian ada aglutinogen. Aglutinogen adalah antigen yang terdapat di dalam sel darah. Kemudian juga ada serum. Serum itu adalah plasma darah yang sudah dipisahkan dari fibrinogen. Kemudian ada penyakit autoimun, yaitu penyakit yang terjadi akibat sistem imun yang menyerang sel-sel sehat tubuh sendiri. Kemudian juga ada imunodefisiensi, yaitu ketidakmampuan tubuh untuk memberikan respon imun yang normal. Ini juga bisa mengakibatkan penyakit ya. Kemudian ada infeksi, yaitu suatu keadaan saat tubuh kemasukan antigen yang bersifat patogen ya, sehingga menimbulkan gejala demam sebagai reaksi tubuh menolak antigen tersebut. Sekarang kita masuk ke sel dan organ yang berperan dalam sistem imun. Sel yang berperan dalam sistem imun itu adalah leukosit atau sel darah putih. Nah, leukosit sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang granulosit dan agranulosit. Granulosit terdiri dari tiga, yaitu neutrofil. Neutrofil sangat berperan dalam fagositosis ya. Kemudian eosinofil itu berperan dalam reaksi alergi, dan kemudian basofil yaitu pengeluaran histamin atau inflamasi ya. Kemudian yang jenis kedua itu adalah agranulosit. Cuma ada dua ya, yaitu monosit dan limfosit ya. Nah, monosit ini nanti akan berkembang ya menjadi dewasa, kemudian keluar dari jaringan tubuh. Nah, itu berubah namanya menjadi makrofag. Nah, monosit maupun makrofag itu sangat berperan dalam proses fagositosis dalam sistem imun. Kemudian agranulosit yang kedua adalah limfosit. Ingat, agranulosit cuma ada dua, monosit dan limfosit ya. Nah, limfosit sendiri nanti ada limfosit B atau sel B ya, itu berperan dalam pembentukan antibodi atau imunitas humoral, dan limfosit T atau sel T yang akan berperan dalam imunitas seluler. Kemudian kita masuk ke organ-organ yang berperan. Yang pertama itu adalah hati. Hati itu adalah tempat pembentukan limfosit selama pertengahan kehidupan janin, jadi masih ada dalam kandungan, maka pembentukan limfositnya itu terjadi di hati. Tetapi setelah akhir kehidupan janin dan setelah janin itu lahir ya, maka tempat pembentukan limfosit itu berlangsung di sumsum tulang. Nah, jadi di sumsum tulang itu tempat pembentukan leukosit secara umum, baik itu granulosit maupun agranulosit ya. Nah, tapi limfosit kan ada dua limfosit ya, limfosit semuanya dibentuk di sumsum tulang. Tapi tempat pematangan limfosit B atau sel B itu di sumsum tulang. Sedangkan tempat pematangan limfosit T atau sel T itu terjadi di timus. Ingat, gampang saja cara ngapalnya. T, tempat pematangannya T juga timus ya. Kemudian organ lain yang berperan itu adalah pastinya jaringan limfa. Ya, nah jaringan limfa itu terdiri dari nodus-nodus limfa. Nah, nodus limfa itu ada limpa, ada timus, ada tonsil ya. Setelah leukosit terbentuk di sumsum tulang, maka leukosit itu termasuk limfosit ya akan masuk atau berakumulasi di jaringan limfa ini ya, baik di limpa, timus maupun tonsil. Jenis-jenis kekebalan tubuh. Untuk menghadapi penyakit, maka kita mempunyai kekebalan. Ada kekebalan aktif dan ada kekebalan pasif. Kekebalan aktif itu adalah di mana tubuh secara aktif menghasilkan antibodi sendiri, ya. Jadi aktif dianya menghasilkan antibodi sendiri. Kekebalan aktif dibagi dua, yaitu kekebalan aktif alami. Ini di mana tubuh secara alami menghasilkan antibodi. Biasanya kalau kita sudah terpapar penyakit, ya, maka tubuh akan menginduksi pembentukan sel plasma, sehingga sel plasmanya akan menghasilkan antibodi. Ini sering muncul di soal UN, ya. Kemudian kekebalan aktif buatan berarti tubuh dibuat untuk menghasilkan antibodi, ya. Itu biasanya diberikan dengan cara diberikan imunisasi. Nah, di situ saya sudah tulis bahwa
bayi yang baru lahir itu biasanya diberikan 5 imunisasi wajib ya. Ada hepatitis B, BCG, polio, campak, dan DBT. Sekarang kita masuk ke kekebalan pasif. Ada kata pasif berarti tubuh pasif membuat antibodi. Jadi tubuh tidak menghasilkan antibodi ya. Nah, kekebalan pasif itu ada 2 juga, yaitu kekebalan pasif alami itu biasanya saat pemberian ASI ya. Karena ASI atau kolostrum ASI pertama itu banyak sekali mengandung antibodi ya. Kemudian saat bayi di dalam janin pun ibu akan memberikan antibodi kepada janin. Itu kekebalan pasif alami. Kemudian ada kekebalan pasif buatan ya. Nah, kekebalan pasif buatan berarti diberikan antibodi juga dari luar ya. Nah, itu contohnya adalah pemberian serum, bisa serum tetanus misalkan, atau serum untuk orang yang digigit oleh ular. Kalau kita membicarakan tentang mekanisme sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, maka kita bisa menganalogikannya dengan tentara atau TNI yang bekerja untuk mempertahankan negara. Tapi dalam sistem imun, maka tentara-tentara itu bisa bermacam bentuk ya untuk mempertahankan tubuh kita dari berbagai penyakit. Nah, ada 2 jenis mekanisme sistem pertahanan tubuh di tubuh kita, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik atau bawaan dan pertahanan tubuh spesifik atau adaptif. Perbedaannya adalah pada pertahanan tubuh non-spesifik itu dia tidak membedakan patogen atau antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi apapun jenis patogennya itu akan langsung diserang oleh pertahanan tubuh non-spesifik. Berupa apa saja pertahanan tubuh non-spesifik? Kita lihat di sini ya. Pertahanan tubuh non-spesifik juga ada 2, yaitu eksternal dan internal. Nah, yang menghadapi patogen yang ada di permukaan tubuh itu adalah pertahanan tubuh non-spesifik eksternal. Itu bisa berupa kulit, kemudian membran, mukosa, dan lain sebagainya ya. Nah, caranya pun bisa bermacam-macam, bisa dengan cara kimia, biologi, kemudian mekanis, maupun secara fisik itu sendiri ya. Nah, pertahanan tubuh non-spesifik eksternal ini disebut dengan sistem pertahanan tubuh pertama. Ya, ini pernah ada keluar di UN. Kemudian setelah patogen berhasil masuk ke dalam jaringan tubuh, maka yang akan bekerja adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik tapi yang internal. Nah, pada pertahanan tubuh non-spesifik internal yang akan bekerja itu adalah sel-sel fagosit yang berupa neutrofil, monosit, maupun makrofag ya. Bisa juga berupa sel natural killer, sel NK. Nah, sel NK ini bisa menyerang sel yang tidak mempunyai ekspresi protein MHC. Sel NK itu bisa langsung bereaksi menyerang patogen tanpa perlu aktivasi. Kemudian yang internal ini juga bisa dilakukan oleh protein antimikroba. Ini merupakan 20 jenis protein yang disebut juga dengan sistem komplement. Itu bisa menyerang langsung bakteri hingga bakteri lisis, atau juga dia bisa menghambat reproduksi bakteri ya. Nah, sistem pertahanan tubuh internal ini merupakan sistem pertahanan tubuh yang kedua. Oke. Kemudian kita masuk ke pertahanan tubuh spesifik atau sistem imun adaptif. Nah, ini berbeda sekali dengan non-spesifik karena pada sistem pertahanan tubuh spesifik dia sudah mengenali patogen apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Nah, setelah dia mengenali baru dia menghancurkannya. Nah, yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh spesifik itu adalah limfosit ya. Nah, sistem pertahanan tubuh spesifik itu merupakan sistem pertahanan tubuh ketiga. Kita lanjutkan lagi ke pertahanan tubuh spesifik atau adaptif ya. Nah, sistem pertahanan tubuh spesifik atau adaptif ini merupakan respon imun yang jauh lebih kuat karena setiap patogen akan diingat sehingga bersifat spesifik terhadap patogen atau antigen tertentu. Ada 2 pertahanan tubuh adaptif, yaitu imunitas humoral, itu dimediasi oleh sel B atau limfosit B. Nah, nantinya yang akan menghasilkan antibodi. Kemudian imunitas seluler yang dimediasi oleh sel T ya, dan tidak berkaitan sama sekali dengan antibodi.
Oke, nah kita lihat di sini kalau ada 3 jenis sel B atau limfosit B ya, ada sel B pembelah ya, itu berguna untuk membentuk sel B plasma dan sel B memori. Kemudian ada sel B plasma itu untuk membentuk antibodi. Ingat yang membentuk antibodi adalah sel B plasma. Kemudian ada sel B memori itu untuk mengingat antigen yang pernah masuk ya, dan menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi yang kedua kali ya. Di imunitas seluler yang tadinya melibatkan sel T juga tugas utamanya adalah menghancurkan sel tubuh yang telah terinfeksi oleh antigen atau patogen. Ada 3 jenis juga sel T atau limfosit T ya. Ada sel T sitotoksik itu gunanya untuk menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh ya, atau sel tubuh yang terinfeksi atau sel kanker. Kemudian ada yang kedua ada sel T helper itu untuk menstimulasi pembentukan sel T lain. Kemudian dia juga melepaskan sitokin. Nah ini pernah keluar di SBMPTN ya. Kemudian mengaktifasi sel B plasma, kemudian mengaktifasi makrofag untuk fagositosis ya. Yang ketiga adalah sel T suppressor. Ini gunanya untuk menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi, mengurangi aktivitas sel T sitotoksis setelah infeksi berhasil ditangani. Nah, dari imunitas adaptif ini kita akan mengenal istilah respon imun primer dan respon imun sekunder ya. Respon imun primer atau reaksi lambat itu adalah dimulai saat sel B dan sel T berikatan dengan protein asing pertama kali ya. Jadi pas protein asing masuk pertama kali kemudian berikatan dengan sel B dan sel T, terjadilah respon imun primer ya. Nah, setelah dirangsang oleh sel T helper, maka sel B mulai meniru dan menjadi atau berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Nah, sel plasma ini akan menghasilkan antibodi ya, tetapi antigen yang masuk tadi juga berkembang biak sehingga menyebabkan gejala penyakit ya. Kemudian sel plasma, jenis-jenis antibodi atau imunoglobulin. Terdapat 5 jenis antibodi ya. Nah, cara saya menghafalnya itu memakai kata gamet, tapi huruf terakhir bukan T, yaitu huruf D. Jadi ada 5 G A M E D. Nah, antibodi yang pertama itu adalah antibodi G atau kita sebut IgG ya. Itu adalah antibodi yang terbanyak. Jadi sekitar 75-80% dari seluruh antibodi adalah IgG. Tetapi molekul antibodi IgG adalah yang terkecil. Nah, IgG ini ditemukan di semua cairan tubuh, terutama di dalam darah. IgG itu bisa menembus plasenta ibu hamil sehingga janin yang ada di dalam rahim itu bisa mendapatkan kekebalan pasif secara alami dari ibu ya. Kita lanjut ke IgA ya. Jumlahnya sedikit, sekitar 10-15%. IgA ini bisa mengaglutinasi kuman. IgA itu terdapat di bagian tubuh yang dilapisi selaput lendir, misalkan di hidung, di mata, termasuk air mata ya, itu terdapat IgA. Telinga, vagina, getah lambung, dan sekresi usus. Masuk ke IgM. IgM ini mempunyai molekul yang terbesar dari antara antibodi yang lain ya. Nah, IgM ini adalah antibodi pertama yang dihasilkan untuk melawan antigen. Dia terdapat di dalam darah, cairan getah bening, permukaan sel B. Nah, kalau di dalam darah terdapat IgM, maka biasanya itu menunjukkan terdapat infeksi yang akut pada tubuh ya. Lanjut ke IgE. IgE ini terdapat di paru-paru, kulit, dan selaput lendir. Nah, IgE ini menyebabkan tubuh bereaksi terhadap zat asing. Jadi IgE sangat tinggi pada penderita alergi ya. Kemudian yang terakhir adalah IgD. Ingat, gamet yang terakhir bukan T ya, tapi huruf D. IgD adalah antibodi yang jumlahnya paling sedikit dari antara yang lain, itu kurang lebih sekitar 1%. GD merupakan reseptor aktivasi sel B ya. Kemudian dia juga membantu sel T untuk menangkap antigen. IgD terdapat di dalam darah, getah bening, permukaan sel B, dan sel T. Nah, ASI pertama atau kolostrum yang kita sebut kolostrum itu mengandung kelima jenis antibodi yang sudah saya sebutkan tadi. Karena itu ASI sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi supaya daya tahan tubuh bayi menjadi lebih kuat.
sekarang masuk ke 4 cara bagaimana antibodi bekerja ya. Berarti ini masuk dalam respon imun humoral ya. Nah, cara pertama antibodi bekerja adalah dengan cara aglutinasi atau penggumpalan ya. Ini terjadi apabila molekul antibodi itu mempunyai 2 atau lebih tempat pengikatan terhadap antigen, sehingga antigen mudah dinetralkan, kemudian diopsonisasi, kemudian difagosit ya. Kemudian yang kedua adalah presipitasi atau pengendapan. Ini pengikatan silang molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh, kemudian diendapkan, kemudian dibuang lagi melalui fagositosis. Kemudian yang ketiga adalah netralisasi, yaitu cara antibodi menekan antigen supaya apa? Supaya antigen terhambat atau menetralkan kapsid dari antigen. Dibuangnya juga melalui fagositosis. Jadi 3 cara yang teratas itu dibuang melalui fagositosis. Nah, yang keempat ini terjadi yaitu fiksasi komplement, itu mengaktifkan rentetan molekul protein komplement ya, kemudian menguraikan antigen sehingga antigen menjadi lisis atau hancur. Jadi ingat yang 3 di atas yang dibuang melalui fagositosis, tapi yang keempat adalah lisis. Nah, oke anak-anak ibu semua, itu dia ya, sudah sangat panjang lebar itu video pembelajaran mengenai sistem imun ini. Nah, penjelasannya sangat panjang sekali dan ibu harap anak-anak itu semua tidak bosan mendengarkan. Nah, kalau yang rajin mencatat tentu dia akan sudah penuh nih catatannya ya. Dari penjelasan tadi dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa sistem imunitas kita itu adalah sistem pertahanan tubuh atau yang biasa kita sebut dengan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh tidak gampang sakit walaupun dia nanti akan bertemu dengan virus, bakteri, patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, sistem imun tubuh kita ini terdiri dari ya ada antibodi, imunoglobulin dan sebagainya. Banyak sekali ya sistem pertahanan tubuh. Nah, oke, itu dia ya anak-anak ibu semua kesimpulan singkat mengenai sistem imunitas tubuh. Nah, sekarang tugas anak-anak ibu semua adalah yaitu membuat sebuah peta konsep mengenai sistem imun manusia, sehingga dalam peta konsep itu lebih ramping, anak-anak ibu lebih gampang untuk menghafal dan mempelajarinya. Nah, silakan dibuat peta konsep dari video pembelajaran kita kali ini dan nanti akan dikumpul di grup WA kita saat habis jam pelajaran ibu. Nah, oke anak-anak ibu semua, sampai di sini dulu ya pertemuan kita mengenai sistem imun manusia. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan penyakit pada sistem imun. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.